Penjelasan prapanca mulai dari halaman-halaman yang ada di dalam keraton, nama-nama tempat penting, jalan-jalan penghubung, makam-makam besar, dan pemuka agama, barat dan alun-alun, hingga gerbang-gerbang utama, dan kandang gajah, cocok dengan penelusuran Vistarini 1930, peta McLeanpont 1926, dan Dena Stutterheim 1948. Namun, itu hanya mengungkap sekitar 40% dari keseluruhan wilayah Keraton Majapahit. Lebih dari 100 tahun, arkeolog berusaha memecahkan teka-teki tempat keberadaan Keraton Majapahit. Umumnya, mereka mengetahui lokasi berada di Trowulan, sebuah desa berjarak sekitar 50 km sebelah barat daya Surabaya. Sayangnya, hingga saat ini yang tertinggal di daerah itu hanyalah reruntuhan batu-batu bekas bangunan dan jalan, bekas-bekas penggalian lama dari para pemburu harta karun, dan peninggalan sejarah semasa kolonial juga terlihat di sana. Amit Gompertz, peneliti independen studi Jawa kuno dan Sanskerta asal Belanda, memperkirakan bahwa lebih dari 5 juta meter kubik tanah beserta segala isinya telah lenyap di situs Trowulan sejak 1816. Pusaka zaman kolonial, pengetahuan tentang di mana lokasi sesungguhnya Keraton Majapahit seperti hilang di telan zaman. Tahun 1941, Kepala Badan Arkeologi Hindia Belanda, William Frederick Stutterheim 1892 sampai 1942 berhasil membuat dana rinci rekonstruksi Keraton Majapahit. Tetapi dalam catatan monografnya, dia sama sekali tidak memberitahukan di mana lokasi tempatnya. Teka-teki inilah yang membuat 3 orang peneliti pada 2008 berkolaborasi untuk menemukan lokasi Keraton Majapahit berdasarkan Dena Stutterheim dengan dibantu berbagai saran pelacak terkini. Mereka adalah Amit Gompertz, seorang peneliti manuskrip kuno, Arnold Heck, yang ahli di bidang hidrologi dan irigasi, serta sejarawan Peter Carey. Stutterheim tidak sempat menyelesaikan hasil penelitiannya dipublikasikan. Dia meninggal 1942 karena pendarahan pembuluh darah di kepala. Catatan penelitiannya sendiri baru dipublikasikan pada 1948. Kendati penelitian itu sebenarnya sudah selesai pada 1941. Rekonstruksi Stutterheim, dia didasari dari terjemahan dan interpretasi dia terhadap deskripsi yang ditulis oleh prapanca dalam Negara Kertagama. Stutterheim menggabungkan interpretasi itu dengan pengetahuan dia yang luas tentang arsitektur Keraton Jawa dan Bali. Dia berargumen bahwa rancangan Keraton Yogyakarta dan Puri Klungkung berasal dari Keraton Majapahit. Tetapi dalam paparannya, dia tidak mau mengungkap dengan detail lokasi dia melakukan penelusuran dan perbandingan jejak arsitekturnya. Entah alasan apa yang membuat dia tidak mengungkap penelusurannya. Yang pasti Stutterheim sebenarnya mendasarkan dirinya pada penjelasan prapanca. Tetapi dia menolak untuk mengungkapkan berbagai sumber lain yang dia sertakan untuk menguatkan argumentasinya. Harus dicatat bahwa pada saat Stutterheim melakukan penelitian, Belanda sedang dibayangi ancaman invasi dari Jepang yang sedang meluaskan kekuatannya di Asia Pasifik. Tingginya tekanan akibat perang telik sandi antara pemerintah Hindia Belanda membuat Stutterheim menyembunyikan penelusurannya. Catatan prapanca: menggantikan bapaknya sebagai Menteri Urusan Agama atau Buddha, prapanca relatif hanya sebentar saja mendampingi Hayam Wuruk dalam perjalanan legendarisnya yang tercatat dalam kitab Desa Warnana. Antara September hingga Oktober 1359 perjalanan itu berlangsung. Walaupun begitu, catatan prapanca baru selesai ditulis di atas bilah-bilah lontar pada Selasa 30 September 1365. Hingga hari ini, catatan prapanca adalah temuan hagiografis paling penting yang menggambarkan Jawa di abad pertengahan. Catatan prapanca juga dikenal dengan nama Negara Kertagama, yang bisa diartikan sebagai catatan tentang pengaturan negara di masa lampau.
Dalam penyusunannya, Prapanca menggambarkan dengan cukup rinci denah istana kerajaan dan kota raja Majapahit. Gambaran Prapanca adalah pijakan bagi arkeolog-arkeolog modern dari zaman Hindia Belanda, Kerajaan Inggris, hingga peneliti-peneliti Republik Indonesia yang ingin mengungkapkan seperti apa sesungguhnya wajah kerajaan Jawa yang misterius itu. Kesaksian Mahuan. Stutterheim pada 1932 menulis tentang naskah kesaksian Mahuan sebagai dasar penyelidikan yang dia lakukan. Mahuan adalah tukang catat Laksamana Cheng Ho yang melakukan ekspedisi ke berbagai bandar-bandar perdagangan dunia antara 1405 hingga 1433. Salah satu tempat yang dia singgahi adalah wilayah pesisir Pulau Jawa dalam catatan yang diterbitkan pada 1451. Mahuan menulis bahwa 4 bandar besar pesisir Pulau Jawa, yakni Tuban, Gresik, Surabaya, dan Majapahit, adalah kota-kota yang tidak mempunyai pagar keliling. Istana kerajaan atau kota raja dalam catatan Mahuan memiliki tembok setinggi 3 cang atau 3 tombak, kurang lebih 9,4 meter untuk ukuran sekarang. Sedangkan kelilingnya kira-kira lebih dari 200 paces atau lebih dari 310 meter. Di dalamnya terdapat 2 lapis pintu gerbang. Pintu gerbang pertama adalah pintu gerbang masuk di lingkungan keraton, sedangkan pintu gerbang yang kedua adalah pintu gerbang pribadi raja dan kerabat terdekat. Penjagaan keraton sangat ketat dan berlapis, sedangkan kondisi keraton terlihat bersih dan rapi. Kombinasi GIS dan arkeologi berbasis teks. Kolaborasi 3 peneliti menggunakan Geographical Information System atau GIS sebagai alat bantu mutakhir. Yang dipergunakan adalah kemampuan Terra Google Earth dan Google Map untuk memotret bekas-bekas reruntuhan situs yang tidak kelihatan di permukaan tetapi terlihat dari kamera satelit. Saat teknologi itu diterapkan, jejak penggalian situs yang telah lama tertimbun terlihat jelas. Catatan penggalian yang dilakukan arkeolog Belanda yang bernama Vistarini pada 1931 sangat sesuai gambar yang ditangkap satelit. Tetapi, peneliti tidak tergesa-gesa untuk segera menuju kesimpulan. Situs Trowulan adalah situs yang tertimbun oleh lapisan tanah sedalam lebih dari 3 meter akibat rendaman lahar. Harus ada penelusuran dan pengamatan mendetail di lapangan berdasarkan beberapa lapisan situs yang bisa menjadi petunjuk. Yang pertama kali ditelusuri adalah gugus Kedaton. Catatan berdenar pada 1815 lah yang menunjukkan gugus ini. Di tempat ini ada sisa-sisa bekas pemukiman yang mendiami tempat seluas 5 hektar. Pada masa Hindia Belanda, sebagian wilayah ini berubah menjadi ladang tebu. Sebagian lagi wilayah ini bahkan sempat digali hingga kedalaman 7 meter untuk membuat batu bata yang dijual belikan. Catatan 1870 hanya memperlihatkan reruntuhan 6 rumah bambu yang patok-patokannya masih terlihat di gugus ini. Dari catatan arkeologis terdahulu bisa dipastikan adanya tembok istana terluar yang membentuk bidang persegi yang jelas. Catatan Darmo Yuwono 1981 memastikan hal itu. Pada 1983, peta Bagosur Tunnel juga menguatkannya. Penelitian Mike Klein pada 1926 mampu merekam jejak tembok Kedaton bagian utara, barat, dan sedikit reruntuhan sebelah utara dari tembok timur yang tersisa. Tahun 1930, Vistarini melacak tembok sepanjang 250 meter yang membentang dari timur ke barat. Jejak ini terletak di dekat makam punggung yang telah diidentifikasikan oleh Stutterheim sebagai menara panggung tembok utama istana. Panggung dalam bahasa Jawa kuno bisa diartikan sebagai tinggi. Kerja-kerja yang dilakukan Gompers dan kawan-kawan bisa dibaca lebih jauh dalam terbitan Journal of the Siam Society Vol 102 tahun 2014. Uraiannya sangat detail dan menggabungkan antara telaah teks, perbandingan sejarah, penyelidikan arkeologis, dan penelusuran GIS. Pada dasarnya, apa yang dijelaskan oleh Prapanca mulai dari halaman-halaman yang ada di dalam keraton, nama-nama tempat penting, jalan-jalan penghubung, makam-makam besar, dan pemuka agama, barak dan alun-alun, hingga gerbang-gerbang utama dan kandang gajah semuanya cocok dengan penelitian Vistarin 1930, peta McClellan 1926, dan Dena Stutterheim 1948. Perbandingan antara catatan Prapanca dan hasil penelusuran mutakhir menemukan beberapa poin penting. Pertama, penjelasan Prapanca tentang mengungkapkan sekitar 40% dari keseluruhan wilayah Keraton Majapahit. Sisanya 60% tidak tercatat oleh Prapanca.
peneliti pun menyimpulkan wilayah sisa ini diperuntukkan bagi kerabat kerajaan, selir, dan abdi dalam. Penelusuran mutakhir juga menyimpulkan bahwa beberapa tempat di luar keraton sekitar lebih dari 400 meter persegi adalah tempat yang menjadi hunian bagi sekitar 400 hingga 700 penduduk.